kasih yang saya hormati Ibu wakil kepala sekolah, Ibu guru dan Bapak guru yang saya cintai, anak-anak dari SD Sumber SDN Sumbergetan 3. Benar nggih? Pertama-tama mari kita berdasar dan bersyukur kehadiran Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita masih diberi kesehatan kekuatan sehingga bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai. Salawat serta salam semoga tetap ditujukan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu perkenalan nggak ini? Apa sudah ada yang kenal? Ya sudah, tidak kenal sama Pak Tentara? Belum. Perlu kenalan apa betul? Perlu kenalan apa betul? Perlu kenalan. Betul. Berarti udah kenal ya? Udah kenal. Di mana rumahnya? Oke, kata pepatah, kalau tak kenal maka tak. Kalau tak kenal maka tak. Jadi kita harus kenal. Nama saya, nama Pak Tentara ini namanya Abdul Rohim. Kalau kata Pak Ustaz, hamba yang penyayang. Mungkin ada yang tahu. Kalau artinya di sini ada yang tahu. Hah? Oh, bukan. Kalau artinya Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu betul? Ada yang tahu nggak apa itu bullying? Bullying. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu lagi? Apa Mas? Pinter bukan dulu. Jadi kita bersama teman tidak boleh saling memukul, tidak boleh saling mengejek. Terus yang lain. Kalau panggil temennya nggak boleh pakai nama orang tua, pakai apa lagi? Ini siang. Di sini ada nggak yang suka memanggil temennya dengan nama orang tuanya? Mas, nggak boleh ya? Gitu. Nanti kalau panggil orang tuanya dengan nama, panggil temennya dengan nama orang tuanya, dipanggil Pak Tentara mau? Oh, boten pinter. Sakit kan? Boten. Oh, gitu. Untuk yang lain semuanya juga begitu kalau panggil temennya dengan nama panggilan, dengan nama yang baik. Bisa ya? Bisa. Bisa atau boten? Bisa. Boten. Apa sih arti bullying atau perundungan? Perilaku yang tidak menyenangkan. Jadi kita harus panggil teman dengan nama, dengan kata-kata yang baik gitu. Kalau nggak panggilnya Mbak kan gitu. Kalau nggak mau panggil namanya panggil Mbak. Kalau nggak mau panggil namanya panggil Mas. Pinter. Perundungan adalah
perilaku yang tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Nah, ini rata-rata yang banyak yang punya HP kayaknya ya. Ya. Biasanya kan ada yang kalau WA, chatting, ya, atau bikin story kan. Mengejek temennya itu boleh apa tidak? Tidak. Boleh. Bisa. Kalau ada nanti gurunya lapor pada saudara akan diproses. Mau tak? Mau tak bosan? Jadi nggak boleh ya. Ya. Kalau manggil baik dunia nyata maupun dunia maya dengan kata-kata yang baik, sopan. Saged nggih? Sakit. Saged? Sakit. Apa saja jadi tulis? Perundungan atau bullying? Halo? Intimidasi secara fisik seperti menendang. Ada juga menendang nggak ini? Loh, mana? Oh, nggak ada. Fisiknya bullying, intimidasi secara fisik, secara menendang, memukul dan sebagainya. Kalau ketemu sama temennya, kalau nyapa nggak boleh memukul. Jadi harus manggil nama dengan baik dan benar. Kalau salaman boleh, ya boleh. Pak Kromo. Oh, potong. Harus ada cahaya ilahi. Bluetooth mouse. Hah? Ada. Ada. Oh dulu ada, sekarang nggak ada. Alhamdulillah. Yang selanjutnya bantuan bullying yaitu intimidasi secara lesan. Kalau secara lesan, contohnya seperti memanggil dengan tidak baik. Benar nggak? Ada di sini. Betul nggih? Pinter. Alhamdulillah. Yang selanjutnya relasional agresor yaitu mengontrol penyakit orang lain atau menyabotase status sosial. Nah, ini yang berkaitan dengan media sosial dunia maya. Jadi kalau bikin apa itu? Story ya? Pinter juga bikin story ya? Oh enggak. Kalau bikin story ya bagus, baik. Gak boleh menyinggung perasaan orang lain. Pinter. Yang selanjutnya cyberbullying yaitu mengirimkan komentar, chat, gambar yang menyakiti orang lain. Ada nggak yang suka kirim stiker yang tidak baik? Jadi kalau kirim stiker, gambar harus yang baik, yang membangun. Mas Rehan, kirim stiker gambar yang tidak baik, nggak boleh lah ya. Mas Rehan, oh Mas Rehan boleh. Contohnya seperti sentuhan, tidak diundang, komentar kasar tentang penampilan dan lain-lain. Ini khusus
Ini untuk diketahui mawon nggih. Pinter. Yang kelima, self-bullying yaitu didasari atas prasangka terhadap orang-orang yang dari ras agama berbeda. Alhamdulillah kalau di sini Muslim semua. Nah ini dampaknya. Dampak negatif bullying pada perkembangan anak. Apa saja itu? Yaitu aspek fisik, motorik, yaitu korban bullying dapat alami cedera fisik yang dapat mengganggu perkembangan fisik motoriknya. Yang selanjutnya aspek sosial emosional, yaitu korban bullying berpotensi alami gangguan kecemasan yang berpengaruh ke perkembangan sosial. Yang selanjutnya yaitu aspek kognitif, tidak percaya diri di masa mendatang dapat menghambat potensi pada anak. Untuk aspek bahasa, hal ini dapat berakibat pada perkembangan bahasa anak dalam jangka panjang seperti berkata kasar. Ada yang berkata kasar kan di sini? Wonten tak boten? Boten tetap. Oh boten, alhamdulillah. Pintu permulaan dulu. Saya ini ganti dalang ya. Oh, ganti dalang apa mboten? Tambah yang tiga yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa dipertemukan kembali dalam acara wawasan mengenai bullying atau perundungan. Dalam militer tak kenal maka tak sayang. Nah, mungkin di hadapan anak-anak semua ini yang di depan berdiri ini siapa namanya? Ya, perkenalkan, nama Agus, pangkat Kopral 1. Untuk alamat Dusun Toyoarang, Desa Sumberjo, Kecamatan Pandaan. Ada yang tahu Dusun Toyoarang? Oh, enggak tahu ya. Dusun Toyoarang itu kalau dari sini arah Surabaya, dekatnya pabrik Coca-Cola. Untuk istri masih satu, ya mudah-mudahan sampai seumur hidup. Untuk jabatan Pak Agus sebagai Babinsa Desa Banjarsari. Nah, ini siapa yang tahu Desa Banjarsari? Nggak ada yang tahu ya? Pak Agus dinas sebagai Babinsa di Desa Banjarsari itu yang pojok sana. Ya, mayoritas penduduknya masih lebih baik daripada yang di sana. Ya, di tempatnya Pak Agus sana pelosok. Jadi sekolahannya pun hanya satu, SD saja. Kalau untuk ke SMP mungkin kebanyakan penduduk sana larinya ke daerah Pandaan, SMP SMA-nya. Nah, mayoritas di sana penduduknya bertani mangga sama jagung. Untuk anak baru satu, umur 5 tahun. Untuk pengalaman tugas Aceh, Ambon itu pernah dilaksanakan sama Pak Agus. Itu saja perkenalan singkat dari Pak Agus. Nah, di sini Pak Agus akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Pak Rohim.
upaya pencegahan oleh anak. Yang pertama mengembangkan budaya relasi atau pertemanan yang positif. Di sini kalian semuanya harus sesama teman harus berkomunikasi yang baik, ya. Tidak boleh saling menjelekkan. Kita semuanya tanamkan di benak kalian semuanya ini semuanya saudara, tidak ada musuh. Kita semua satu naungan, satu saudara. Untuk yang selanjutnya, ini saling mendukung satu sama lain. Mungkin ada temennya yang nggak bawa uang, mungkin keadaannya kurang mampu. Kita bisa merasakan simpati, ya. Tahu rasa simpati itu apa? Kalau dalam bahasa Jawa itu welas asih, ya. Ada temannya yang kurang mampu, itu kalau kita jajan berbagi, ya. Ini rata-rata uang sakunya berapa ini setiap hari? 5.000, 10.000. Ini ada yang 5.000, ada yang 10.000, banyak ya. Kalau zamannya Pak Agus dulu nggak pernah dikasih uang saku sama orang tuanya Pak Agus, karena orang tuanya Pak Agus nggak mampu ngasih uang saku. Pak Agus sekolah pun SD itu jalan kaki jauh, hampir 1 kilometer. Untuk SMP-nya Pak Agus naik sepeda pancal itu, SMP 1 Pandaan. SMA-nya SMA 1 Purwosari, Negeri 1 Purwosari. Untuk selanjutnya ikut serta membuat dan menegakkan aturan sekolah terkait dengan bullying. Di sini Bapak Ibu guru pasti ada hukuman atau tindakan apabila ada kalian semuanya mungkin perundungan itu kan mungkin memukul, ya, secara verbal. Habis itu juga menghina, itu masuk dengan bullying. Nggak boleh kita menghina, terus mengolok-olok, ya, kamu jelek, kamu bodoh, itu nggak boleh. Paham? Ini mana suaranya? Ayo berdiri dulu, semuanya berdiri. Sudah semuanya berdiri. Kepalanya digerak-gerakan sama Pak Agus gini. Ayo ditirukan Pak Agus. Terus ayo digerak-gerakan dulu. Kemudian tangannya ditarik ke atas. Biar gak ngantuk. Ayo. Sudah? Ya sudah, duduk. Selanjutnya ikut membantu teman yang menjadi korban perundungan. Misalnya kalian semuanya, ya, bukan hanya di sekolah, di tempat tinggal kalian pun kalau melihat ada teman yang kasarannya dibully, dirundung, itu kalian harus membela atau membantu, ya. Itu nggak boleh, ya. Kalian kan sudah pernah lihat itu, ya. Ada yang pernah lihat, ada yang di YouTube itu ada yang melakukan tindakan kekerasan. Pernah lihat kan, ya? Yang kemarin itu yang viral, ya. Iya, benar. Itu nanti kalau kalian melakukan perbuatan seperti itu, kalau orang tuanya tidak terima, nanti kalian akan dipidanakan. Paham? Makanya jangan sekali-kali melakukan pemukulan. Ya, sesama teman kayak tadi itu harus saling membantu. Memahami dan menerima perbedaan tiap individu di lingkungan yang sebaya. Kalian ini harus memahami perbedaan, karena Tuhan itu menciptakan perbedaan. Ada siang, ada malam, ya itu kan perbedaan. Ada laki-laki, ada perempuan. Berarti kita ini berbeda, tetapi kita harus saling menghargai, menghormati, tempo seliro, ya, bantu membantu. Itu paham? Yang selanjutnya merangkul teman yang menjadi korban bullying.
Kalau ada kalian melihat, sudah kita ajak, kita rangkul, bukan dirangkul begini ya. Maksudnya itu kita amankan, terus kita yang membullying itu juga kita kasih tahu itu bahwa itu tidak boleh. Lanjut Pak Rohim. Nah ini upaya pencegahan oleh keluarga. Yang pertama, membangun komunikasi antara anak dengan orang tua. Nah, saya tanya sekarang Pak sama Pak Agus. Ini yang keluarganya bapak atau ibunya sudah meninggal, angkat tangan. Nggak ada ya? Semuanya berarti ada semuanya ya? Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, berarti kita harus sayang sama, mungkin kalau kita nggak ada yang orang tua salah satu, kita harus sayang sama orang tua. Ya, terus kalian semua jangan sekali-kali menghina atau mengolok-olok. Ya, paham? Yang kedua, memperkuat peran orang tua dalam mencegah perundungan. Nah, ini yang di rumah yang harus berperan aktif itu kadang itu orang tua ya. Ini dilewati saja karena ini. Nah, sosialisasi hak anak pada orang tua. Nah, tak tanya sekarang sama Pak Agus. Hak anak pada orang tua itu apa? Ayo. Yang bisa angkat tangan. Ayo, yang berani angkat tangan. Hak anak, ayo. Nah, kasih tahu sama Pak Agus ya. Kalau untuk umuran kalian semua, hak anak kepada orang tua itu adalah orang tua wajib memberikan pendidikan bagi anaknya. Nah, itu hak kamu mendapatkan pendidikan dari orang tua. Ya, itu. Yang selanjutnya, menyelaraskan pendisiplinan tanpa merendahkan martabat anak baik di rumah maupun di sekolah. Nah, ini nanti ini kan untuk khusus orang tua ya. Jadi sama Pak Agus dilewati saja. Nah, ini kalian perhatikan sini semuanya. Cara mengatasi atau menghindari perilaku bullying. Nah, ini perhatikan semuanya. Ini bagi untuk orang tuanya. Nah, ini yang harus dilakukan jika kalian mendapat perundungan. Nah, ini lapor ke pihak sekolah. Jadi kalian kalau mungkin ya ada ya bukan dari sekolah sini, mungkin dari sekolah lain, kalian harus lapor siapa yuk? Polisi. Ah ya, pinter. Lapor bapak, ibu, guru. Ya, yang pertama yang dilaporkan adalah bapak, ibu, guru, agar bapak, ibu, guru bisa mengambil solusi. Ya, langkah-langkah yang terbaik. Ya, itu langkah yang pertama. Yang selanjutnya, mungkin kalau ibu gurunya sudah tidak mampu, baru nanti dilanjutkan laporan ke pihak yang berwajib. Nah, pihak yang berwajib siapa? Polisi. Ah ya, bapak polisi. Tapi selama bisa diselesaikan secara kekeluargaan, itu jangan melaporkan ke pihak polisi. Nah, ini sudah. Nah, dari semua yang disampaikan Pak Agus, apa ada yang ditanyakan mengenai perundungan? Ayo, siapa yang berani? Semuanya tidak boleh membuli atau melakukan perundungan. Ya, baik secara fisik, baik secara ucapan, secara verbal. Ya, nggak boleh.
Contohnya secara fisik, memukul, menendang, ya. Secara lisan, memaki. Kalau dalam bahasa di sini itu namanya meso, ya itu juga nggak boleh. Menghina, nggak boleh. Ya, ditanamkan dalam benak pikiran kalian semuanya, kita tidak boleh melakukan perundungan. Ya, paham? Ya, sama Pak Agus kalian mungkin semuanya sudah paham. Ya, sudah paham apa yang dimaksud dengan bullying ataupun perundungan. Ya, jangan sekali-kali melakukan perundungan terhadap teman. Ya, jangan membeda-bedakan. Oh, itu dari ras, itu dari suku Ambon misalnya. Itu nggak boleh ya. Oh, ini dari agama Kristen. Jadi saya nggak boleh bergaul sama yang itu tidak boleh. Ya, karena bangsa Indonesia atau nenek moyang kita mengajarkan kita untuk saling menghargai. Paham semuanya? Ya, nanti ini waktu saya serahkan sama Pak Rohim. Pak Rohim? Pak Rohim? Dari Pak Agus ya. Kalau Pak Agus, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Bisa? Ayo dicoba. Sama Pak Agus ya. Selamat pagi. Luar biasa. Gini, kurang kompak. Perhatikan ya, tangannya ya. Kalau Pak Agus bilang selamat pagi. Tetap semangat, luar biasa. Paham? Ya, pinter. Sekali lagi dicek sama Pak Agus. Selamat pagi. Ya, pinter. Berarti kalian semangat semuanya untuk menerima materi perundungan. Untuk materi perundungan sekian saja dari Pak Agus sama Pak Rohim. Di sini Pak Agus mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru beserta kalian semuanya karena diberi kesempatan untuk memberikan wawasan. Kalaupun kalian ketemu Pak Agus, Pak Rohim di jalan, boleh bertempur sapa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru